Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi tentang bilangan real tak nol pangkat nol dan bilangan real tak nol pangkat bulat negatif. Sebelum kita lebih jauh mempelajari materi ini, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran pada materi ini. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah itu setelah mempelajari materi, siswa diharapkan yang pertama memahami bilangan real tak nol pangkat nol dan bilangan real pangkat bulat negatif. Yang kedua, dapat melakukan operasi tambah, kurang, kali, dan bagi pada bilangan real tak nol pangkat nol. Kemudian mengubah bilangan ke dalam bilangan pangkat positif. Kemudian yang keempat yaitu mengubah bilangan ke dalam bilangan pangkat bulat negatif. Jadi ada 4 yang diharapkan setelah mempelajari ini. Siswa harus mencapai 4 tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah mempelajari materi ini. Yang pertama-tama kita pelajari tentang bilangan real tak nol pangkat nol. Bagaimana bentuk bilangannya. Sebelum itu coba perhatikan bilangan berikut ini. Di layar kalian lihat ada sebuah bilangan. Kalau kita baca itu yaitu 5749. 5749 ini kalau kita pisahkan yaitu dia ada ribuan, ada ratusan, puluhan, dan satuan. Di situ yang ribuan, yang pertama adalah yang ribuan. Di situ ada 5 ribuan. Jadi 5 kali 1000 jadi 5 ribuan itu yaitu 5 kali 1000. Yang kedua ada ratusan. Ratusan situ yaitu 700 yaitu kalau kita pisahkan dari ratusan yaitu 7 kali 100. Sedangkan untuk yang selanjutnya puluhan itu angka di depannya ada 4 atau kalau kita pisahkan jadi 4 kali 10. Dan yang selanjutnya yaitu angka 9. 9 merupakan adalah satuan. Jadi di sini ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian kita akan buat tadi yang ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan ke dalam bilangan berpangkat. Kita mulai dari yang pertama itu tertulis 5 kali 10 pangkat 3. Mungkin dari kalian ada pertanyaan bagaimana
menjadi 10 pangkat 3. Di sini kita lihat ke atas ya. Tadi yang 5 kali 1000, 5 kali 1000, yang 1000 itu yaitu ribuannya. Sehingga kita rubah 1000 itu menjadi 10 pangkat 3, yang awalnya tadi 5 kali 1000 menjadi 5 kali 10 pangkat 3 ya. Sebelumnya kita sudah pernah merubah suatu bilangan ke dalam bentuk bilangan berpangkat ya. 1000 itu kalau dirubah menjadi bilangan berpangkat yaitu 10 pangkat 3, yaitu 10 kali 10 kali 10 ya, sebanyak 3 kali pengulangannya, yaitu 10 kali 10 100 kali 10 1000. Selanjutnya untuk yang 7 kali 10 pangkat 2, jelas itu 10 pangkat 2 itu asalnya dari 100 ya, 10 pangkat 2. Jadi 100 dibuat jadi bilangan berpangkat menjadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 yaitu 10 kali 10. Kembali ini menjadi 100. Selanjutnya kita ke puluhan. Di situ ada bilangan 40 dirubah jadi 4 kali 10 ya, kemudian menjadi 4 kali 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat 1 itu bentuk lain daripada 10 ya. 10 kali 10 itu puluhan, kalau kita rubah ke dalam bilangan berpangkat yaitu 10 pangkat 1. Selanjutnya 9 kali 10 pangkat titik-titik ya. Inilah yang akan kita pelajari nanti. Selanjutnya berapa? 10 pangkat titik-titik ya. Untuk menjawab berapa untuk selanjutnya, kalau kita lihat polanya, 5 kali 10 pangkat 3 ditambah 7 kali 10 pangkat 2 tambah 4 kali 10 pangkat 1 tambah 9 kali 10 pangkat titik-titik ya. Titik-titik ini bisa kau ketahui nanti berapa nilainya, melihat dari polanya, atau bisa setelah mempelajari nanti berapakah nilai dari 1 tadi ya. 9 kali 1 menjadi 9 kali 10 pangkat berapa. Oke, jadi kita lanjutkan tadinya ya. Ini kita lihat sebuah tabel sini ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi kita harus melakukan suatu kegiatan, yaitu mencoba nanti ya. Kita ambil contoh yang pertama. Yang pertama itu ada bilangan berpangkat ya. Di sini adalah operasi pembagian pada perpangkatan. Perlu Bapak ingatkan kembali bahwa kita bisa menggunakan sifat untuk menyelesaikan operasi pembagian pada bilangan berpangkat ya. Dimana kalau bilangan pokoknya sama, maka kita bisa mengurangkan pangkat penyebutnya dengan pangkat pembilangnya dengan pangkat penyebutnya ya. Tadi ya, seperti kalian perhatikan, sehingga 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 ya. Kalau kalian bingung di mana baginya ya, 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 itu sama juga dengan membagi 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 ya. Kalau kita gunakan sifatnya, kita tinggal cukup mengurangkan pangkatnya dari pembilang dan penyebut tadi, yaitu 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5, yaitu kita tuliskan bilangan pokoknya saja 2 dipangkatkan pangkat pembilangnya adalah 5, pangkat penyebutnya juga 5, berarti 2 pangkat 5
dikurang 5, sehingga kita dapat tuliskan dalam bentuk bilang berpangkat, yaitu 2 di pangkat 0 ya. 0 itu didapatkan dari 5 dikurang 5 ya. Kalau kita menggunakan sifat ya. Tapi kalau kita menggunakan hitung operasinya secara menguraikan dalam bentuk perkalian ya, kita bisa juga, itu 2 pangkat 5 itu kita rubah menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, sehingga hasilnya adalah 32. Sama juga yang pembaginya 2 pangkat 5, maka perkalian berulangnya sebanyak 5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sehingga sama 32, sehingga 32 dibagi 30 yaitu sama dengan 1 ya. Artinya bilangan berpangkat 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 hasilnya adalah 1 kalau dalam bentuk kita penguraian. Tapi kalau dalam bentuk perpangkatan kita bisa menuliskan 2 pangkat 0. Jadi dengan kata lain 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 itu bisa dituliskan dalam bentuk berpangkat, yaitu 2 pangkat 0, atau kita tuliskan hasilnya adalah 1. Oke, untuk yang 4 pangkat 4 per 4 pangkat 4, 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3, silahkan kalian buat ya, buatnya di buku catatan saja ya, tetapi kalian nanti wajib mengisinya ya. Jadi buat di buku catatan sebagai catatan juga ya. 4 pangkat 4 berarti perulangannya, perkaliannya sebanyak 4 kali kalau menggunakan hasil operasinya tadi. Tapi menggunakan sifat tadi kita bisa cukup mengurangkan pangkatnya ya, pangkat pembilang dengan pangkat penyebutnya dan seterusnya seperti itu. Kalian coba satu persatu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ya yang selanjutnya kita lihat. Selain yang tadi, kalian juga diminta melengkapi tabel berikut ini ya, supaya kalian lebih memahami tadi apa itu bilangan real tidak nol ya, bilangan real tidak nol dan berpangkat 0 ya. Artinya bilang pokoknya bukan 0 ya. Kalau yang kita pelajari adalah bilangan real tak 0. Jadi kalau 0 pangkat 2, 3 itu bukan seperti itu, tapi kecuali yang 0. Kita lanjutkan. Yang pertama, yang paling atas itu ada 5 pangkat 3 kali 1 sama dengan 5 pangkat 3 ya, jelas kalau 5 pangkat 3 kali 1 sama dengan 5 pangkat 3. Kita gunakan operasi perkalian pada perpangkatan ya. Jadi 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 0. Jadi yang satu tadi kita ganti dengan 5 pangkat 0 ya. Kalau kita buat dalam perkaliannya 5 pangkat 3 dikali 1. Kenapa 1? Karena 5 pangkat 0 tadi adalah sama dengan 1. Jadi kesimpulannya 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Terus bagaimana dengan yang selanjutnya? Titik-titik kali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2
atau 4 pangkat 6 kali 4 pangkat 2 sama dengan titik-titik ya. Bapak akan coba menjawab yang kedua ya. Titik-titik kali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ya. Kita pikirkan bilangan berapakah jika dikalikan dengan 4 pangkat 2 hasilnya 4 pangkat 2 ya. Jawabnya adalah tentu adalah 1, karena bilangan berapapun dikalikan dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Kemudian 4 pangkat 0 itu dapat dari mana tadi, yaitu dari 1 tadi kali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ya, kali 4 pangkat 2 ya. 4 pangkat 0 di titik yang kolom kedua itu 4 pangkat 0 kali 4 pangkat 2 yaitu sama dengan 1 ya, 1 asalnya dari 4 pangkat 0 kali 4 pangkat 2 sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 2. Jadi kesimpulannya adalah untuk yang kedua itu adalah 4 pangkat 0 juga sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi tadi setelah kita belajar tadi dari awal kita dapat simpulkannya ya. Jadi kita buat di sini simpulannya. Untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai berapa ya. Dari hasil kamu isi tadi kamu mencoba tadi A pangkat 0 itu bernilainya berapa ya. A itu bisa diganti berapa saja, misalnya A nya 2 ya, kecuali 0, 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 4 pangkat 0 itu maksudnya. Jadi A pangkat 0 itu bernilai berapa ya. Silakan kamu tulis juga di buku catatan kamu nanti. Kemudian secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai A pangkat 0 sama dengan titik. Berapa jawabannya tadi ya. Misalnya A nya diganti 1 pangkat 0 berapa, 2 pangkat 0 berapa, 3 pangkat 0 berapa. A itu adalah bilangan real ya, tapi yang bulat. Silakan kamu isi. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kalau tadi bilang realnya tak nolnya pangkat 0 seperti tadi. Sekarang kita coba bilangan real tak 0 pangkat bulat negatif ya. Bagaimana bilangan bulat pangkatnya negatif gitu ya. Kita contohkan yang pertama untuk bilangan 1/2 ya. 1/2 bisa kita jadikan atau kita rubah ke dalam bilangan berpangkat untuk penyebutnya, yaitu 1/2 pangkat 1. 2 pangkat 1 dengan 2 yaitu bernilai sama, cuma bentuknya berbeda, sehingga 1/2 itu ya, bisa kita rubah menjadi 1 banding atau bagi 2 sama dengan lihat kolom yang kedua itu 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1. Kenapa jadi 2 pangkat 0 ya, sebelumnya kita sudah mulai bilangan pangkat 0 tadi. 1 itu adalah 2 pangkat 0 kalau dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkatnya, yaitu 2 pangkat 0. Sedangkan 2 itu kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 1. Itu sama dengan ya, kita gunakan lagi sifat pembagian, yaitu tinggal kita kurangi saja pangkatnya, yaitu 0 kurang 1. Asal dari 0 yaitu 2 pangkat 0
asalnya 1 yaitu 2 pangkat 1, pangkatnya saja yaitu berarti 2 pangkat 0 kurang 1 yaitu sama dengan 2 pangkat negatif 1 ya, karena 0 kurang 1 adalah negatif 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 1/2 atau 1/2 pangkat 1 itu kita bisa tuliskan ke dalam bilangan pangkat bulat negatifnya adalah 2 pangkat negatif 1, atau dengan kata lain ya, 1/2 itu bentuk negatifnya adalah 2 pangkat negatif 1. Caranya silakan kamu lihat tadi ya, kalau belum paham perhatikan sama, dan kalau belum paham juga silahkan kamu ajukan pertanyaan. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua itu pun sama ya. Coba di sini kalau tadi 1/2 nya dipangkatkan jadi 2 pangkat 1, sedangkan ini 1/4 itu kita rubah menjadi 1/2 pangkat 2 ya. Jadi bisa kita rubah 2 pangkat 2 ya. Jadi kenapa tidak 4 pangkat 1? Ya bisa saja, tetapi nanti kan ada bilangan berpangkat yang bisa kita lebih kecil lagi dari 4. Nah, sehingga 4 itu kita rubah ke dalam bentuk 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 ya sama kembali 4. Jadi 1/2 pangkat 2 itu kita rubah jadi 1 bagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 0 bagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 0 asalnya dari 1, sedangkan 2 pangkat 2 yaitu 2 dari 4 tadi ya. Sehingga kalau kita gunakan sifat pembagiannya, yaitu tinggal kita kurangkan saja pangkatnya, yaitu 2 pangkat 0 dan 0 kurang 2, atau dituliskan 2 pangkat negatif 2. Jadi kesimpulannya 1/4 itu atau 1/2 pangkat 2 itu bentuk pangkat bulat negatifnya adalah 2 pangkat negatif 2 ya. Kita lanjutkan yang ketiga, 1/8 sama dengan 1/3. 1/8 sama dengan 1/2 pangkat 3 maksud saya ya. Dari mana itu? Yaitu 8 kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3 ya. Kita bisa lihat 2 pangkat 3 kita kembalikan 2 kali 2 kali 2 yaitu kembali 8. Kita lanjutkan, kita rubah 1/2 pangkat 3 itu menjadi bentuk pembagian, yaitu 1 dibagi 2 pangkat 3. Kemudian rubah kembali 1 menjadi 2 pangkat 0, sedangkan 2 tadi yang 8 itu yaitu 2 pangkat 3 tadi ya. Sehingga bentuk sekarang berubah menjadi 2 pangkat negatif 3, yaitu hasil dari pengurangan 0 dikurang 3 tadi ya, pangkatnya 2 pangkat 0 dikurang 3, 2 pangkat negatif 3. Untuk kesimpulannya yaitu 1/8 itu kalau kita buat ke dalam bilangan pangkat bulat negatifnya yaitu 2 pangkat negatif 3, atau 1/2 pangkat 3 dalam bentuk negatifnya adalah 2 pangkat negatif 3. Kita lanjutkan, kita lihat lagi polanya operasi pangkat berikut ini ya. 1000 itu bisa kita
uraikan seperti yang Bapak katakan di awal tadi. 1000 itu hasil perkalian dari 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 1 ya. Sehingga kalau kita gunakan sifat perkaliannya, yaitu kalau perkalian berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan saja, yaitu 10 pangkat 1 tambah 1 tambah 1, yaitu sama dengan 10 pangkat 3. Kesimpulannya yaitu 1000 itu bisa kita buat ke dalam bentuk bilangan berpangkatnya, yaitu 10 pangkat 3. Kalau 100 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 1, yaitu kita bilang pokoknya dituliskan 10 pangkatnya 1 ditambah 1 10 pangkat 2. Kesimpulannya itu 100 itu sama juga dengan 10 pangkat 2. Selanjutnya untuk yang bilangan yang 10 berarti 10 pangkat 1 ya, berarti 10 pangkat 1, dengan arti kesimpulannya yaitu kalau 10 itu kalau dibuat ke dalam bentuk bilangan berpangkat yaitu 10 pangkat 1. Bagaimana dengan 1 itu seperti yang dipelajari tadi, itu sama dengan 10 pangkat 0 ya. Jadi 1 itu bisa kita buat ke dalam bilangan berpangkat ya dengan bilangan pokoknya 10, yaitu 10 pangkat 0 ya. Walaupun tadi kesimpulannya bahwa bilangan berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 ya. Kenapa jadikan 10 kita jadikan bilangan pokok 10 ya, karena kita akan nanti berguna pada pembelajaran seperti pembelajaran IPA ya, bilangan namanya bilangan baku seperti itu. Jadi 1 itu sama dengan 10 pangkat 0 ya. Kemudian 1/10 berapa jadi? Kalau tadi 1, kalau 1/10 berarti 1/10 pangkat 1. Kalau kita rubah ke dalam bentuk pembagiannya itu yaitu 1/10 atau 1 dibagi 10 ya. 1 kita rubah menjadi 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat 1, sehingga kita tuliskan bilangan pokoknya karena sama, pangkatnya kita kurangkan karena ini pembagian, sehingga 0 kurang 1 sama 10 pangkat negatif ya. Di kesimpulan itu kita bisa tuliskan bahwa 1/10 itu sama dengan 10 pangkat negatif 1, atau 1/10 pangkat 1 itu sama dengan 10 pangkat negatif 1. Kita lanjutkan 1/100. 1/100 itu kita bisa rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat 100-nya jadi 10 pangkat 2. 1/100 itu kita bisa jadikan 1/100. 1 kita rubah menjadi 10 pangkat 0, 100 kita rubah jadi 10 pangkat 2, sehingga kita tuliskan bilangan pokoknya, pangkatnya kita kurangkan yaitu 0 kurang 2, yaitu 10 pangkat negatif 2 ya. Jadi kesimpulannya 1/10 pangkat 2 itu dalam bentuk negatifnya, pangkat negatifnya yaitu 10 pangkat negatif 2. Jadi tadi silakan kalian, ini sudah dirubah, Bapak berikan contoh mungkin ya. 1/32 sama dengan 1/2 pangkat 5. 1/2 pangkat 5 kalian rubah jadi dalam bentuk 1/2 pangkat 5 ya.
1 kamu rubah menjadi berapa gitu, sehingga nanti kamu dapat buat kesimpulannya. Jadi 1 pangkat 1 dalam bentuk bilang berpangkatnya berpangkat negatif ya berapa. Jadi kalian ini di sini diminta membuat pecahan-pecahan sebanyak 3 buah ini menjadi bilangan berpangkat bulat negatifnya, yang ada negatif berapa di atasnya sudah ya. Silakan kamu coba, silakan kamu buat. Ini juga di buku catatan kalian buat. Selanjutnya coba kita perhatikan ini 1001 pangkat, gunakan perpangkat sifat perpangkat mana, yaitu 1/10 pangkat 3 itu kita rubah jadi 1 bagi 10 pangkat 3. 1 itu berapa tadi itu 10 pangkat 0, berarti 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat 3, jadi 10 pangkat 0 dikurang 3, sehingga hasilnya ya 10 pangkat negatif 3 ya. Jadi 1/1000 atau 1/10 pangkat 3 itu kalau dibuat ke dalam bentuk negatifnya adalah 10 pangkat negatif 3 ya. Jadi dapat kita simpulkan untuk setiap A bilang real tak 0 dan N bilang bulat berlaku A pangkat negatif N ya. Di kotak itu yaitu A pangkat negatif N itu sama dengan juga 1/10 dari A pangkat titik-titik gitu ya, berapa itu. Tapi di sini yang awalnya negatif di situ sama dengan 1/A pangkat titik. Negatifnya tidak ada lagi. Nah, kamu isi berapa itu silakan kalian buat juga di buku catatan ya. Walaupun kamu belum mengerti juga silakan kamu bisa menanyakannya. Ini mungkin kalian untuk menambah pengetahuannya, di sini ada namanya kilo, mega, giga, dan tera. Kalian pernah dengar berapa kilobyte, megabyte ya, gigabyte, terabyte itu biasanya kapasitas ya. Kalau kalian punya smartphone mungkin giga itu ya kapasitasnya, yaitu giga itu yaitu satu miliar itu ya. Kalau tera itu yaitu bisa disebut dengan 1 triliun ya. Biasanya kapasitas harddisk itu menggunakan satuan tera ya, atau kartu memori itu, atau ponsel pintar itu gunakan ROM nya yaitu giga ya, dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat di situ ya. Kalau 1 kilo itu berarti 1000, bisa kita pangkat jadi 10 pangkat 3. Kalau mega berarti berapa, 10 kali berapa kali sehingga dapat yaitu 10 pangkat 6 ya. Giga berarti 10 pangkat berapa, dan tera 10 pangkat berapa. Sedangkan kilo itu lawannya adalah mili ya. Kalau di kilonya 10 pangkat 3, di milinya 10 pangkat negatif 3, atau 10 pangkat negatif 3 itu bisa kita artikan 1/10 ya, 10 pangkat 3 seperti itu ya.
Betul. Mega juga sama, kebalikannya adalah mikro. Sedangkan giga itu nano ya. Kebalikannya, kalau itu 1 miliar dia 1/1 miliarnya. Tera lawannya adalah pico ya. Kalau tera 1 triliun berarti pico 1/1 triliunnya ya. Silakan kalian buat pangkatnya. Itulah yang bisa kita pelajari hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Kalau belum paham silakan kamu ulang-ulang terus menerus ya. Apa yang belum kamu paham kamu tinggal lihat kembali, atau kalau memang sudah berkali-kali kamu belum paham juga silakan kamu bertanya. Oke, selanjutnya kita akan coba ya. Ini untuk soal untuk kalian, coba sesuai tadi dengan tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari soal ini adalah fungsinya untuk ya, mengecek, melihat dan menilai apakah apa yang sudah kita pelajari tadi tujuannya sudah tercapai, yaitu contohnya yang pertama ini yaitu operasi pada bilangan yang A itu adalah pangkat 0 ya. Tadi kalian tahu 3/1 itu berapa, tambah 3/0 itu berapa. Mudah sebenarnya ya, asal kamu tadi memperhatikan dengan seksama, kamu bisa menjawab soal ini. Itu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada soalnya ada 5 ya. Kita pelankan sedikit. Ini soal 1, 2, satunya ada 4 yaitu A, B, C, D. Nomor 2 nya yaitu ada 2 A, B. Yang nomor 3 itu ada 4 ya. Kemudian nomor 4 itu ada 3, dan nomor 5 itu ada 3 ya. Kenapa? Mungkin kalian bertanya, banyak sekali ya. Soal ini diberikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Mungkin ada yang bertanya dibuat di mana ya. Jadi tadi kalian tak berangkuman sekaligus kalian nanti yang tabel tadi diisi ya buku catatan, karena rangkuman di buku catatan. Yang tabel-tabel tadi yang masih kosong kalian isi ya, coba di rumah ya. Kemudian yang soal latihan tadi kalian buat di kertas folio ya, nanti tuliskan namanya, kelasnya ya. Oke, dan jangan lupa mencantumkan tanggalnya juga. Oke, terima kasih sudah ikut pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Akhir kata ucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Oke, jangan lupa silakan dikerjakan. Sebisa mungkin kerjakanlah kalian sendiri, jangan minta bantuan orang lain untuk mengisinya ya. Kalau memang perlu penjelasan yang lebih lanjut, kalian bisa menanyakan langsung dengan Bapak
ya, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman. Oke, terima kasih.